Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diariza Putri dengan NPM 21700-106. Di sini saya akan menjelaskan tentang case 3 yang dimulai dari peta masalah, dimulai dari datangnya Andi, remaja laki-laki berusia 15 tahun di bawah UGD. Setelah itu dilakukan anamnesis, ditemukan untuk keluhan utamanya yaitu setelah 15 menit diinjeksi antipiretik jalur 4, dia mengalami sesak nafas, untuk wajahnya mengalami pembengkakan dan terdengar suara mengi dari nafasnya. Setelah itu untuk RPD-nya setelah 9 bulan yang lalu, setelah minum obat paracetamol, muncullah bercak merah, gatal, batas jelas, bercak kulit pucat bagian tengahnya yang muncul bersamaan dengan bibir bengkak dan tenggorokan gatal. 5 tahun lalu mengalami gangguan tidur dan hitung berair, bersin, hidung, putus setiap hari. Nah, untuk RPK-nya yaitu ayah dan ibunya mengalami asma intermiten, saudara perempuan dan ibunya memiliki urtikaria yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik di sini ditemukan berat badannya 40 kg, tekanan tinggi badannya itu 160 cm, lemah, pucat, suhunya 39 derajat Celcius, untuk nadinya 120 kali per menit, teratur dan lemah. Dan selanjutnya untuk RR-nya yaitu 39 kali per menit, dyspnea, dan untuk tekanan darahnya yaitu 69 per 45 mm per hidragirum. Nah, untuk kulitnya dia mengalami edema di area dahi, kelopak mata, dan perioram. Dan untuk di pemeriksaan kepala, untuk dimulai dari mata itu ditemukan edema kelopak mata dan nyeri wajah, ditemukan edema no pitting positif. Untuk mulutnya yaitu pemeriksaan mulut yaitu geographic touch, dan untuk lehernya itu tidak ada kelainan, dadanya retraksi minimal, paru-parunya waiting pada auskultasi. Nah, untuk jantungnya dia mengalami takikardi tanpa murmur. Nah, untuk abdomen atau perutnya itu mengalami lunak dan tidak ada nyeri. Nah, untuk ekstremitas yaitu capillary refill lebih dari 2 detik. Nah, setelah itu untuk diagnosis bandingnya yaitu ada shock anafilatik, ada asma, infark miokardium akut, dan juga hipoglikemi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Di pemeriksaan laboratorium ini dilakukan pemeriksaan laboratorium itu di mana ada hematologi yaitu hemoglobinnya 14,8 gram per desiliter, untuk white blood cell-nya 800 mm kubik, untuk PLT-nya yaitu 200.000 mm kubik, untuk hitun jenis basofil 5%, eosinofil 8%, dan juga ditemukan bed 4%, segmen 49%, limfosit 32%, dan juga untuk monositnya 2%. Nah, dilakukan juga pemeriksaan urin, ditemukan dalam batas normal untuk urinnya. Untuk hasil tes kulit adalah ada 10 mm untuk tungau debu rumah, untuk 8 mm untuk kecoa, total IgA 320 IU. Temuan radiologi itu mengungkapkan opasifikasi pada sinus paranasal. Nah, selanjutnya itu dokter dapat mendiagnosa setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik disertai pemeriksaan penunjang. Dokter mendiagnosa bahwa remaja Andi ini mengalami shock atau mengidap shock anafilaktik. Untuk tata laksananya sendiri yaitu farmakoterapi, diberikan injeksi epinefrin dengan pengenceran aquades yaitu 1:1000, untuk dosisnya 0,01 mili per kilogram larutan, 1:1000 hingga 0,5 mili untuk anak-anak secara intramuskular setiap 5 menit sesuai kebutuhan, atau epinefrin 1:1000, 0,1 mili dalam 1 mili pengenceran 1:10.000 intravena selama beberapa menit hanya diberikan setelah pemberian epinefrin intramuskular dengan dosis 0,01 sampai 0,05 mili per kilogram.
mg. Nah, untuk non farmakoterapinya yaitu dokter menyarankan untuk menghentikan pemberian bahan penyebab alergi, yaitu obat paracetamol, menghindari obat paracetamol dan juga menjaga saluran nafas dan pemberian oksigen dan status mentalnya. Untuk prognosisnya yaitu dubia et bonum, karena remaja Andi ini bisa dikategorikan cenderung baik atau bisa mengalami sembuh total seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep yang dimulai dari pajanan alergi obat, di mana pajanan alergi obat ini pada kasus ini setelah 15 menit setelah diinjeksi obat antipiretik, gejala itu yang timbul mengalami sesak nafas. Jadi Andi ini mengalami sesak nafas, pasien tampak lemah, didapatkan wajah membengkak atau tidak simetris, dan terdengar suara mengi dari nafasnya. Jadi pajanan alergi obat ini menyebabkan atau menimbulkan reaksi hipersensitivitas, di mana reaksi hipersensitivitas sendiri itu merupakan respon imun yang berlebihan dan yang tidak diinginkan oleh tubuh. Dan yang tidak diinginkan karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Jadi hipersensitivitas ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu tipe 1 atau reaksi cepat atau anafilaktik atau anafilaksis, di mana reaksi ini muncul segera setelah alergen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, alergen yang masuk ke dalam tubuh akan ditangkap oleh fagosit, di mana fagosit sendiri fungsinya itu untuk menelan suatu bakteri atau patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah diproses, setelah ditangkap oleh fagosit, selanjutnya dia akan diproses, alergen ini akan diproses pada sel T atau helper. Sebelumnya itu untuk tipe 2-nya yaitu ada reaksi sistolik terjadi karena terbentuknya imunoglobulin antibody yaitu IgG dan IgM karena paparan alergen tersebut. Jadi ikatan antibody antigen tersebut nantinya dapat mengaktifkan komplement dan menimbulkan pemecahan sel. Contohnya destruksi sel darah merah akibat reaksi transfusi darah. Dan untuk selanjutnya yaitu tipe 3. Tipe 3 ini merupakan reaksi kompleks dari imun, terjadi akibat adanya respon atau adanya endapan kompleks antigen antibodi dari suatu jaringan dan pembuluh darah. Jadi antigen yang berperan pada tipe 3 ini yaitu IgG dan IgM, di mana untuk tipe terakhir atau tipe 4 yaitu reaksi tipe lambat, di mana reaksi tipe ini itu muncul setelah alergen itu muncul lebih dari 24 jam setelah alergen itu masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, selain dari hipersensitivitas di sini ada alergi. Nah, untuk alergi ini merupakan suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh imunoglobulin E atau yang disebut dengan IgA yang spesifik terhadap alergen tertentu yang berikatan dengan sel mast dan basofil. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyakit atopik namanya. Nah, penyakit atopik itu merupakan kelompok atau sekelompok penyakit yang dihubungkan oleh masalah mendasar bersama dengan sistem kekebalan. Jadi ciri utamanya yaitu pengembangan imunoglobulin IgA tertentu yang ditujukan untuk melawan suatu alergen yang biasanya tidak berbahaya. Contohnya penyakit atopik, contohnya seperti itu, dermatitis atopik dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di mana alergen yang diproses pada sel T helper di sini. Dia akan merangsang fungsi sel imun limfosit yang membentuk IgA. Jadi fungsi imun, jadi setelah dirangsang fungsi imun ini melalui limfosit, karena limfosit itu untuk menghasilkan antibodi, jadi membentuk IgA. Setelah itu IgA ini terikat pada fragmen konstan untuk membentuk jadi IgA ini terikat pada fragmen konstan reseptor di mast cell, di mana sel imun ini sendiri ada sel fagosit, di sini ada granulosit, APLS, limfosit sel T dan limfosit sel B. Di mana
fagosit sendiri itu merupakan leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan dan dengan fagositosis atau menelan protein neutrofil dan makrofag. Dan untuk granulosis sendiri itu jenis leukosit yang lebih berperan dalam proses fagotosis yang merupakan kemampuan sel darah putih untuk memakan suatu kuman atau suatu bakteri atau bibit penyakit akibat infeksi. Sedangkan APC atau PLS sendiri yaitu berfungsi untuk menyajikan antigen kepada sel limfoid yang tersensitisasi Sedangkan limfosit sel T itu menyerang sel tubuh yang sudah terpapar virus atau sel kanker. Sedangkan limfosit B itu untuk memproduksi antibodi, gunanya untuk menyerang bakteri ataupun virus dan racun. Oleh karena itu, di sini itu awalnya itu kan dirangsang fungsi sel imun, yaitu melalui limfosit, karena limfosit itu tadi fungsi untuk membentuk suatu antibodi. Seperti itu, dokter. Nah, selanjutnya di sini ada kelas dan struktur dari IG sendiri, di mana setelah IgA ini terbentuk, jadi IgA ini akan terikat pada FC atau fase konstan, di mana reseptor di mast cell itu untuk kelas dan struktur dari imunoglobulin sendiri itu terdiri dari IgG, ada IgM, ada IgA, ada IgA, IgD, IgA, adapun subkelas dari imunoglobulin. Nah, untuk IgG sendiri itu merupakan imunoglobulin yang paling berlimpah. Kelas ini yaitu berfungsi untuk melawan berbagai agen infeksi melalui darah seperti yang disebarkan bakteri, parasit, virus, dan beberapa jenis jamur. Dan untuk IgM sendiri, IgM ini adalah molekul imunoglobulin yang paling besar ukurannya. Jadi molekul ini mempunyai 12% dari beratnya adalah karbohidrat. Nah, untuk IgA sendiri terdiri dari dua jenis, yakni IgA dalam serum IgA mukosa. Nah, IgA ini dihasilkan dalam kadar tinggi oleh jaringan limfoid yang melapisi traktus gastrointestinal. Ada respiratorius dan juga genitourinarius dan sekresi, misalnya saliva, air mata, dan air susu ibu. Selain reseptor IgA ini terdapat pada limfosit, leukosit, polimor fonuklear, dan juga monosit. Nah, selanjutnya itu ada IgD, di mana ditemukan pada tahun 1960 oleh Rowe dan Fahey. Aktivasi dari antibodi yang dikaitkan dengan IgD adalah kejadian hipersensitivitas terhadap penisilin pada manusia. Nah, untuk IgA sendiri itu adalah antibodi yang ada dalam serum yang rendah sekali. Jadi IgA ini mempunyai kemampuan untuk terikat pada kulit manusia, yaitu antibodi hemositotropik. Dan untuk memulai reaksi alergi. Nah, IgA ini dihasilkan terutama pada lapisan traktus respiratorius dan gastrointestinal dan merupakan bagian dari antibodi sistem sekretoris eksternal. Dan untuk subkelas imunoglobulinnya sendiri, yaitu subkelas dari imunoglobulin ini merupakan perbedaan relatif kecil dari kelas imunoglobulin kelas tertentu. Dengan melihat adanya perbedaan ini, maka kelas IgG dibedakan menjadi 4, yaitu ada dibedakan menjadi 4 subkelas, yaitu ada IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Sedangkan IgA ini dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu IgA1, IgA2,
dan serta IgD juga terbagi menjadi dua. Nah, subkelas yaitu IgD1, IgD2. Adanya perbedaan subkelas pada masing-masing kelas yaitu untuk apa? Untuk mencerminkan adanya perbedaan substansi pada rangkaian asam amino. Misalnya, pada Ig4 atau Ig4 tidak mengikat komplement, sedangkan ketiga subkelas lainnya itu bisa. Nah, antigen zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan dari tubuh tersebut. Terikat dengan IgE pada sel emas, apabila tubuh terpajan dengan alergen yang sama, alergen yang masuk akan diikat oleh IgA dan memicu adanya degranulasi membran fosfolipid dan juga sitokin. Jadi ikatan antara alergen dengan IgA yang terletak pada permukaan sel emas dan sel basofil, yaitu ketika terbentuk maka terjadilah degranulasi. Intinya seperti itu. Ada degranulasi membran fosfolipid dan juga sitokin. Dan degranulasi dari sel emas sendiri yang disebut dengan fase aktivasi, di mana degranulasi sel emas ini menimbulkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, protease, faktor kemotaktik. Dan untuk selanjutnya interaksi IgA ini dengan antigen juga menyebabkan perubahan pada membran fosfolipidnya, juga pada membran mast cell dan basofil, sehingga menimbulkan aktivasi fosfolipase. Dan untuk sitokin ini menyebabkan terjadinya respon lambat, yaitu ada infiltrasi leukosit, bahkan terjadi kerusakan epitel osa. Dan untuk dari degranulasi ini dari histamin, protease, faktor kemotaktik itu menimbulkan respon langsung, yaitu terjadinya vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas vaskuler dan juga spasme otot halus. Setelah itu dokter dapat mendiagnosa bahwa dari respon langsung dan respon lambat ini, bahwa diagnosa dari remaja pasien Andi ini yaitu shock anafilaksis, dokter. Dimana anafilaksis sendiri itu adalah suatu bentuk sistemik ekstrim dari reaksi hipersensitivitas langsung, biasa juga disebut dengan shock anafilaktik, di mana sel emas atau mediator basofil menyebabkan penyempitan bronkus, edema jaringan masif, dan kolaps kardiovaskular. Jadi untuk etiologi dari anafilaksis sendiri yaitu makanan seperti kacang-kacangan, ikan, kerang, dan susu, bahkan obat-obatan, sengatan serangga, serta lateks. Dan untuk manifestasi klinis, suatu reaksi anafilaksis ini berbeda-beda derajatnya sesuai dengan tingkat sensitivitas seseorang. Namun pada tingkat yang berat berupa shock anafilaktik atau anafilaksis ini, gejala yang menonjol adalah gangguan sirkulasi dengan gangguan respirasi, gejala kulit berupa gatal-gatal, adanya kemerahan pada kulit, gangguan gastrointestinal berupa perut kram, mual, muntah, sampai diare, juga tanda kelainan fisik tanpa sesak. Jadi Andi ini tampak sesak, untuk frekuensi nafasnya itu meningkat, sianosis, hipotensi, mengalami takikardi juga, dan mengalami edema periorbital, serta tanda prodromal kulit, urtikaria, dan eritema. Nah, sedangkan urtikaria sendiri merupakan pembengkakan sementara dan kemerahan pada kulit lokal karena kebocoran cairan dan protein plasma dari pembuluh darah kecil di dalam dermis selama reaksi hipersensitivitas itu langsung. Dan angiodema merupakan pembengkakan dermis dalam subkutan atau jaringan submukosa karena kebocoran pembuluh darahnya. Jadi untuk patofisiologi dari urtikaria angiodema ini diawali dengan terjadinya pelepasan mediator kimia dari sel emas atau basofil, itu berupa histamin, klinin,
kinin, terus serotonin yang dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Dan penyebab urtikaria angioedema sendiri sebagian besar belum diketahui, tapi beberapa penyebabnya antara lain yaitu adanya toleransi terhadap makanan, adanya infeksi, adanya alergi akan obat-obatan, adanya trauma fisik dan penyakit sistemik lainnya. Dan untuk uji laboratoriumnya sendiri, untuk anafilaksis dan urtikaria angioedema seperti jumlah leukosit, serum IgA total, IgA spesifik, serum triptase atau triptas, tes kulit dan tes provokasi. Dan untuk diagnosis banding dari reaksi hipersensitivitas dari diagnosa shock anafilaktik ini, yaitu adanya asma episode berat, adanya sinkop, adanya panic attack. Panic attack itu merupakan gejalanya, dan adanya hipoglikemi. Di sini juga ada infark miokardium akut, ada asma juga ya, tadi asma episode berat. Dan diagnosis banding dari urtikaria angioedema adalah pityriasis rosea dan dermatitis kontak alergi. Dan untuk di sini untuk tata laksana dari shock anafilaksis sendiri, untuk farmakoterapinya yaitu diberikan injeksi intramuskular adrenalin dan juga kortikosteroid 1 sampai 2 mg per kilogram berat melalui 4 selama 1 sampai 2 hari, dan juga diberikan obat dexamethasone antihistamin 1 mg per kilogram untuk anak-anak dengan dosis maksimal 0,5 mg atau 0,3 sampai 0,5 mg untuk dewasa. Dapat diulang setiap 5 sampai 15 menit bila dibutuhkan. Dan untuk non farmakoterapinya yaitu diberikan airway karena untuk membebaskan jalan nafasnya terlebih dahulu, setelah itu dilanjut dengan breathing, circulation, dan untuk yang kedua itu resusitasi cairan, dan yang ketiga itu pemberian oksigen. Dan untuk tata laksana dari urtikaria angioedema sendiri yaitu stop obat yang dicurigai atau menjadi penyebab dari adanya suatu reaksi alergi tersebut. Dan juga diberikan antihistamin juga, kortikosteroid topikal dan ataupun kortikosteroid yang sistemik. Nah, untuk reaksi anafilaktik pada gawat darurat diberikan biasanya diberikan tadi yaitu diberikan adrenalin yaitu 0,3 sampai 0,5 mg dalam sekutan, bebaskan jalan nafas itu tadi, dan juga infus RE dan NS. Dan untuk pencegahannya, nah untuk pencegahan atau edukasinya di sini dari reaksi anafilaksis yaitu menghindari kontak maupun mengkonsumsi alergen yang mengakibatkan shock anafilaksis tersebut. Sedangkan untuk pencegahan dari urtikaria maupun angioedema yaitu menghindari suatu yang menjadi alergi bagi tubuh seperti makanan tertentu, obat-obatan tertentu, serta beberapa kondisi seperti stres maupun tingkat depresi yang begitu tinggi. Jadi urtikaria tidak bisa dicegah. Namun sebagai orang tua dari Andi ini seharusnya mengetahui pasti penyakit yang dimiliki anaknya dengan cara memeriksa penyakit alerginya, sehingga kita mengetahui sebagai orang tua pencetus alerginya itu apa, sehingga dapat menghindari atau faktor pencetus dari alergi ataupun urtikaria angioedema tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk prognosisnya. Prognosisnya itu dubia dari shock anafilaktik yaitu diidentifikasikan dan penanganan segera dilakukan, itu prognosis anafilaksis cukup baik atau cenderung baik yang disebut dengan dubia et bonum. Dan sebaliknya jika tidak dilakukan penanganan yang tepat, pengobatan yang tepat dan cepat, maka prognosisnya itu buruk ataupun menjadi jelek atau et malam, dubia et malam atau cenderung buruk. Dan selanjutnya dokter di sini ada BHP dan PHOP. Nah, prinsip dari BHP ini ada 4. Yang pertama itu ada beneficence, di mana beneficence ini seorang dokter memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya, tentunya kepada Andi ini memberikan pelayanan yang baik, memberikan edukasi kepada orang tuanya terutama, dan juga memberikan obat yang tepat dan cepat untuk menghilangkan suatu gejala dari alerginya.
Yaitu dengan cara apa? Dengan melakukan anamnesis yang jelas, pemeriksaan fisik yang benar, pemeriksaan penunjang yang benar untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Setelah itu melakukan prick test untuk mengetahui zat pemicu alergi pada pasien Andi ini, dan juga mengutamakan tindakan demi kebaikan pasien, di mana sisi baiknya itu atau manfaatnya lebih besar daripada sisi buruknya. Nah, untuk yang kedua itu ada non maleficence, atau non maleficence ini berpegang teguh pada prinsip do no harm, di mana seorang dokter itu tidak boleh memperburuk keadaan pasiennya. Jadi seorang dokter harus memberikan tindakan yang tepat, tindakan yang benar dalam menangani pasiennya. Jika bukan kompetensinya dalam menangani suatu kasus, maka seorang dokter ini harus merujuk ke dokter yang lebih berkompeten dalam kasus yang pernah dia alami, seperti itu. Contohnya ke dokter spesialis alergi dan imunologi. Nah, untuk autonomi, karena pasien ini masih berusia 15 tahun, maka semua keputusan berada di tangan orang tuanya. Baik informed consent-nya itu akan diberikan kepada orang tua Andi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu justice, di mana justice ini dokter tidak boleh membeda-bedakan pasiennya, baik itu dari suku, ras, agama, maupun finansial dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun status sosialnya ya. Dan selain itu ada PHOP dokter. Di sini ada 5 prinsip, yaitu ada health promotion, di mana seorang dokter nantinya atau seorang mahasiswa kedokteran untuk memberikan seminar ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit anafilaksis, baik dari penjelasan anafilaksis itu seperti apa, penyebabnya atau etiologinya seperti apa, pencegahannya itu seperti apa, dan pengobatan awalnya seperti apa. Dan untuk yang kedua ada specific protection dokter, di mana menghindari segala sesuatu yang menyebabkan alergi atau alergen, misalnya obat-obatan tertentu, makanan tertentu, sengatan, serangga, dan lain-lain. Nah, untuk early diagnosis and prompt treatmentnya itu melakukan penanganan pertama yang benar, kemudian menghubungi tim bantuan medis agar dapat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan benar tentunya. Untuk disability limitation-nya itu melakukan pengobatan yang tepat dan juga melakukan prick test untuk menentukan apakah adanya suatu alergi ataupun tidak. Untuk rehabilitasinya itu mengupayakan kesehatan pasien dengan mengedukasi, menjaga pola hidup yang sehat, dan menghindari penyebab alerginya. Seperti itu dokter. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Aili.